Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 25 Desember, judul renungan kita, Pada Akhirnya, Thomas Percaya. Ayat hafalan, Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Untuk menjadi percaya kepada Yesus memang tidak mudah. Iblis akan bekerja keras untuk kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, dan sebagai Juru Selamat. Bila mana seseorang bergumul dan akhirnya percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita, maka Roh Kudus itu akan menyanggupkan kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mahkamah Agama Yahudi telah berusaha membuat berita palsu tentang kebangkitan Yesus. Serdadu-serdadu Roma yang telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri terkait dengan kebangkitan Yesus, mereka menjadi agen imam-imam kepala untuk memalsukan berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Semuanya itu adalah usaha iblis supaya tidak seorang pun percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid Yesus sendiri masih dalam situasi percaya dan belum percaya. Itu sebabnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebagaimana ditulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 bagian A. Mereka takut karena berita bohong sudah mulai tersiar dari serdadu-serdadu yang berkata bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 13. Dengan kata lain, mereka sudah dituduh mencuri mayat Yesus. Ketika itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Hari itu adalah hari Minggu malam, artinya sudah memasuki hari kedua, hari Senin. Namun Thomas, salah satu murid Yesus yang lain, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika itu. Dengan kata lain, Thomas tidak turut melihat Yesus dan tentu tidak mendengar Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Semua murid yang lain yang 10 orang bersama-sama bertemu Yesus malam itu setelah kebangkitan, kecuali Thomas sendiri. Thomas belum melihat dan itu sebabnya ia belum percaya. Sekalipun murid-murid Yesus yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Oleh sebab itu, Yesus datang kembali setelah 8 hari kemudian, menampakkan diri kepada Thomas di tengah-tengah murid yang lain. Yesus menunjukkan tangannya, bekas paku dan luka di lambungnya, dan berkata, "Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Barulah Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Akhirnya Thomas percaya. Oleh sebab itu, sekalipun engkau bergumul dalam kehidupan, engkau harus percaya dan menerima Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Ibu di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus selalu percaya kepada-Mu. Dan tolonglah kami supaya sekalipun kami bergumul dalam kehidupan kami boleh tetap percaya dan menerima Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.